Pertanyaannya, kalau menurut Kak, apa pentingnya buang sampah pada tempatnya? Kalau menurut saya, supaya lingkungan menjadi bersih dan kita terhindar dari penyakit-penyakit. Menurut Kakak, apakah penting membuang sampah pada tempatnya? Kenapa begitu? Kalau menurut saya, sangat penting membuang sampah pada tempatnya. Tujuannya adalah sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan juga bebas dari kuman penyakit. Menurut Kakak, apa yang menjadi faktor penyebab orang-orang suka membuang sampah sembarangan? Menurut saya adalah kurangnya edukasi serta adanya kemalasan dalam diri untuk membuang sampah pada tempatnya, serta kurangnya sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah di Kota Kupang misalnya yang jauh dari rumah saya. Bagaimana menurut pendapat Kakak tentang orang-orang yang masih saja membuang sampah sembarangan, padahal sudah jelas ada larangan untuk membuang sampah di tempat tersebut? Menurut pendapat saya, orang itu sangat tidak bertanggung jawab karena sudah ada larangan di situ, tapi dia masih tidak peduli ya. Jadi mungkin dia harus lebih banyak peduli sekitar juga, dengan menghargai peraturan apa yang ditetapkan. Apa saran Kakak jika masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan? Baik, saran saya kepada masyarakat, mending buang sampahnya itu di tempatnya atau pada tempatnya saja dibandingkan membuang sampah di sembarang tempat, karena itu dapat merusak lingkungan sekitar dan berdampak buruk bagi mereka yang membuang sampahnya itu sendiri. Upaya apa yang dapat Kakak lakukan untuk membiasakan diri agar tidak membuang sampah sembarangan? Menurut saya upaya yang harus dilakukan supaya tidak membuang sampah sembarangan yaitu harus menanamkan pada diri kita masing-masing untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan memungut sampah yang berserakan di mana saja, dan kita harus membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana cara Kakak sendiri mengurangi sampah agar tidak semakin banyak? Cara saya mengurangi sampah itu agar tidak semakin banyak yaitu yang pertama, pilah dan buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita bisa daur ulang sampah menjadi barang yang lebih berguna. Contohnya itu seperti plastik minuman gelas. Sekarang kan banyak orang yang membuat hiasan dari barang tersebut. Tapi tidak hanya itu, banyak juga sampah yang lain yang bisa didaur ulang. Terus yang ketiga itu biasakan membawa botol air minuman sendiri, dan yang keempat itu biasakan untuk mengurangi pemakaian plastik atau bahan-bahan lain yang sulit terurai. Bagaimana upaya Anda dalam mengatasi masyarakat yang membuang sampah sembarangan? Baik, upaya yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masyarakat yang membuang sampah sembarangan yaitu yang pertama, kenali jenis sampah, tidak semua sampah yang dibuang itu sama, kemudian buang sampah pada tempat yang sesuai. Apa saran Kakak agar orang lain dapat ikut menerapkan perilaku buang sampah pada tempatnya? Saran saya itu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tersebut tentang bahayanya membuang sampah sembarangan. Jadi jika dengan memberikan edukasi, masyarakat tersebut dapat menerapkan perilaku membuang sampah pada tempatnya. Baik, Kak. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Di sini kami merupakan anggota dari kelompok 2 kelas 1A Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Kami ingin meminta kesediaan Kakak untuk kami wawancarai mengenai perdagangan manusia. Apakah Kakak bersedia untuk kami wawancarai? Ya, saya bersedia. Tapi sebelum itu kami meminta kesediaan Kakak untuk memperkenalkan diri Kakak. Nama lengkap saya Agustina Kidemluar, nama panggilan Aki, kemudian sekarang lagi melanjutkan studi magister di UNJ. Baik, Kak. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, apa yang Kakak ketahui tentang perdagangan manusia? Ini saya sebagai kaum awam ya, bukan sebagai ahlinya. Kalau menurut saya, perdagangan manusia itu sendiri merupakan
salah satu tindakan kejahatan karena dia bentuk dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia, di mana perdagangan manusia atau human trafficking ini perekrutan korbannya, perekrutan korbannya itu melalui pemaksaan, penipuan, tindakan kekerasan dan sebagainya. Itu yang saya ketahui tentang perdagangan manusia atau human trafficking. Baik, Kak. Baik, Kakak, untuk pertanyaan yang kedua, kasus yang karena Kakak itu seperti apa? Kalau kasus yang saya temui belum pernah ya, saya belum pernah terjun secara langsung ya istilahnya. Tetapi kalau baca berita, kemudian nonton berita di televisi ataupun YouTube, itu kasusnya yang saya ingat itu wawancara Andy dengan Suster Lauren Tina kalau tidak salah. Itu terkait korban dari human trafficking. Tapi kalau kasus ditemui langsung belum pernah. Sejauh ini belum pernah. Baik, Kak, untuk pertanyaan berikutnya, menurut Kakak penyebab masih terjadinya perdagangan manusia itu karena apa? Ada beberapa faktor. Kalau menurut saya, faktor yang pertama adalah masalah kemiskinan, ekonomi, dan pengangguran. Kemudian faktor yang berikutnya adalah pendidikan. Kenapa kemiskinan, ekonomi, dan pengangguran itu dijadikan sebagai faktor-faktor penyebab maraknya terjadi perdagangan manusia? Karena seperti yang kita ketahui, ketika seseorang dengan ekonominya rendah, itu pasti menginginkan kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang lebih baik. Jadi kadang mereka ini berusaha untuk memperbaiki kehidupannya dengan menjadi tenaga kerja atau menjadi buruh, istilahnya menjadi dia mendaftarkan diri menjadi imigrasi seperti itu untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Kemudian kalau untuk ekonomi tadi berkaitan erat dengan kemiskinan, ekonominya di bawah rata-rata, ini memaksakan dia itu untuk mencari pekerjaan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kemudian pengangguran pun seperti itu. Kalau dari beberapa artikel sama berita yang saya baca, itu NTT itu salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat pendidikan ini sangat tinggi. Karena itu, karena masalah kemiskinan, NTT itu masuk dalam salah satu provinsi dengan tingkat pendidikan tinggi di Indonesia. Ini juga menjadi salah satu penyebab maraknya terjadinya pekerjaan. Kemudian pengangguran ini kaitannya dengan pendidikan. Pengangguran itu ketika seseorang yang menganggurnya terlalu lama ya, kemudian melihat maaf, kalau melihat saudara atau teman-temannya lainnya yang kehidupannya layak, pastikan dia juga punya kehidupan yang layak. Kemudian ketika diiming-iming, ayo daftar di sini lebih cepat, daftar di sini nanti gajinya segini, dengan contohnya 6 digit tuh lah, jutaan gitu, kerjanya cepat gitu. Jadi dia juga nanti akan ikut mendaftar. Padahalnya sebenarnya pendaftaran itu ilegal. Kemudian faktor yang lain yang menjadi penting adalah masalah rendahnya SDM. Masalah pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah itu sangat berpengaruh terhadap seseorang ketika diajak atau diiming-imingi untuk menjadi buruh migran. Kemudian ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa seseorang yang rentan menjadi korban korban perdagangan manusia itu adalah mereka yang pendidikan maksimalnya SD. Ini sangat disayangkan karena kalau tamatan SD itu kan istilahnya masih SD itu kan hanya belajar membaca, menulis, seperti itu. Sedangkan pengetahuan kecil atau kemampuan itu masih sangat rendah. Ketika diiming-imingi seperti itu, mereka akan mau. Nah, kemudian itu ya yang tadi faktor yang dari faktor
kemiskinan, ekonomi, pengangguran, dan pendidikan. Itu mereka saling berkaitan. Tetapi sayangnya sampai saat ini sangat disayangkan masyarakat NTT itu banyak yang istilahnya ikut dalam kegiatan ini, dan itu karena kan kita tahu ya, masyarakat di NTT itu rata-rata bukan tanggung jawab ya, tapi kehidupannya ekonominya masih di bawah rata-rata. Nah, jadi ketika diajak gitu, ayo kerja, ikut usaha jasa tenaga kerja yang itu lebih cepat, gitu. Pasti mereka juga mau. Jadi tadi faktornya itu ya, kemiskinan, ekonomi, pengangguran, sama pendidikan. Pertanyaannya adalah pertanyaan, menurut Anda, apa yang terjadi jika pemerintah tidak melakukan tindakan untuk pencegahan kasus perdagangan manusia? Ya, kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya ada beberapa. Yang pertama itu ketersediaan lapangan pekerjaan. Karena ketersediaan lapangan pekerjaan ini akan sangat membantu masyarakat sehingga tidak mengikuti perekrutan ilegal. Nah, ketika masyarakatnya dilatih, ya, seperti UKM itu sebenarnya sangat membantu masyarakatnya untuk bekerja, untuk memperoleh, untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Kemudian sosialisasi dari LSM, kemudian dari pemerintah juga. LSM itu kan punya istilah ya. Dari pemerintah itu pun sangat penting untuk melakukan kegiatan sosialisasi terkait dampak negatif dari human trafficking atau perdagangan manusia, kemudian dampak dari menutupi perusahaan tenaga kerja yang tidak itu nanti dampaknya seperti apa. Bukan mau menakuti, tapi memberikan informasi bahwa nanti kalau ikut perusahaan jasa tenaga kerja yang ilegal itu, kalau ada apa-apa di tempat kerja, berarti pemerintah Indonesia akan berusaha untuk membantu, karena itu kan mereka tidak terdata ya. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan perekrutan menjadi TKI atau TKW. Dari ini ya, dari pemerintah sendiri itu sebaiknya diperbaiki lagi cara perekrutannya. Kemudian yang pelaku itu dengan apa ya istilahnya, mau memberikan sanksi yang tegas gitu untuk pelaku supaya jelas. Karena itu kan sangat disayangkan bahwa korban-korban itu ada beberapa berita yang saya baca kemarin, itu korban-korban yang dari masyarakat NTT itu ada beberapa yang pulang dan sudah dalam apa ya, peti, sudah menjadi jenazah gitu ya. Itu kan sangat disayangkan. Nah, seperti itu yang dari pemerintah sebaiknya dilakukan tadi, sosialisasi, kemudian perbaikan perekrutan tenaga kerja, kemudian penyediaan lapangan kerja. Nah, kemudian kalau dari masyarakat sendiri, kita ini sebagai mahasiswa ya, kita sudah belajar, itu kalau ada saudara kita nih direkrut gitu ya, terus saudaranya tentunya diceritakan kita, saya mau aku kerja di Malaysia, tentunya Malaysia atau Singapura gitu, jadi tenaga kerja wanita. Nah, kita memberikan edukasi tetapi dengan bahasa yang sopan contohnya. Kamu kalau ikut perekrutan di sini, ini diadakan pemerintah atau bukan? Kalau bukan diadakan pemerintah, coba cari tahu lagi. Nanti kita juga bantu mencari tahu ya, mencari tahu perekrutannya itu ilegal atau legal, karena salah satu cara yang bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian kalau dari mahasiswa sendiri, mungkin kalian bisa memanfaatkan media sosial terkait kayak apa ya istilahnya, membuat poster gitu ya, mengkampanyekan tentang dampak negatif dari perdagangan manusia ini. Kemudian share ke Facebook, masyarakat keluarganya kita di kampung itu kan kebanyakan menggunakan Facebook ataupun box di WhatsApp gitu ya, tentang dampak dari perekrutan atau mengikuti perekrutan ilegal untuk menjadi migran, menjadi TKW atau TKI seperti itu.
Itu yang bisa saya berikan. Baik Kak, untuk pertanyaan yang terakhir, apa saran dari Kakak baik untuk pemerintah maupun masyarakat agar mencegah dan menekan kasus perdagangan manusia di NTT? Saran saya, ini yang sangat saya sarankan adalah, kalau saya sebagai mahasiswa sendiri, adalah meningkatkan literasi membaca. Itu saran saya sih. Saran saya adalah meningkatkan literasi membaca, karena dengan membaca itu kita memperoleh banyak informasi terkait dengan dampak, kemudian penyebab apa yang akan terjadi ketika menjadi korban dari perdagangan manusia. Nah, karena dengan literasi, menurut saya sendiri, karena dengan rajin membaca, itu nanti kita bisa membantu saudara-saudara kita yang mungkin saja SD-nya tidak sama seperti itu. Mungkin bisa baca, kan kita bisa menceritakan kembali. Nah, itu kalau saran dari saya. Kalau dari pemerintah, yang seperti tadi, sosialisasi, penyediaan lapangan kerja, kemudian apa lagi ya tadi ya? Itu perbaikan pertukaran tenaga kerja. Itu sih saran dari saya. Baik Kak, untuk pertanyaan yang sudah selesai, kami sangat berterima kasih untuk kesediaan Kakak yang mau diwawancarai hari ini. Terima kasih. Sama-sama.